Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Berkat Pagi GPDI Immanuel Garut. Dan sebelum kita memulai hari ini, mari sama-sama kita mau melihat satu kebenaran firman Tuhan yang akan terus meneguhkan setiap kehidupan kita, agar kita terus menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, langsung saja sama-sama kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Saudara perhatikan dalam Alkitab saudara masing-masing dan saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa iman itu menjadi syarat untuk kita menjadi orang-orang atau jemaat-jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena tanpa iman, di sini dikatakan tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, bagaimana kita akan percaya kepada keberadaannya Allah? Bagaimana kita bisa yakin bahwa Allah itu memberi upah kepada setiap kehidupan kita jika kita saja tidak memiliki iman? Nah, ini berarti kita harus dengan sungguh-sungguh mengenal dan juga mempercayai bahwa Allah itu, bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Agar mengapa? Agar iman kita terus bertumbuh, dan dengan iman itu kita dituntun untuk kita melakukan segala hal, segala pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, salah satu contoh yang dihasilkan oleh iman yang membuat kita berkenan kepada Tuhan, kita lihat seorang tokoh yaitu Henokh. Kita mundur di ayat yang kelima. Di Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang kelima, di sana dikatakan, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Karena iman dikatakan Henokh diangkat oleh Allah. Nah, apa yang dihasilkan oleh iman yang Henokh miliki? Kita buka dalam Kejadian pasal yang kelima. Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24, di sana dikatakan, setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan sekali lagi dikatakan di ayat yang ke-24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, karena iman, Henokh melakukan segala hal yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dia diangkat oleh Allah dan dikatakan ia tidak mengalami kematian. Nah, mengapa iman begitu penting bagi kehidupan kita? Karena melalui iman itu maka Tuhan akan mengajarkan kepada kita untuk kita percaya akan segala hal yang belum kita alami dalam kehidupan kita. Dan semuanya itu akan datang daripada Tuhan. Semuanya itu akan diberikan Tuhan kepada setiap kehidupan kita ketika kita memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Nah, di dalam pasal yang ke-11 ini, di ayat yang pertama di sana dikatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala hal, dari segala sesuatu yang menjadi harapan kita. Dan iman itu juga membuktikan bahwa apa yang belum pernah kita alami itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan semuanya itu akan datang daripada Tuhan. Ketika kita memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, iman juga mengajarkan kepada kita untuk kita melakukan segala pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang dikenan oleh Tuhan. Setiap hari iman kita itu perlu pertumbuhan.
Setiap hari iman kita itu harus bertumbuh. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan kita percaya kepada Tuhan, karena dari situlah kita akan diajarkan. Tuhan akan mengajarkan kebenaran-kebenarannya kepada setiap kehidupan kita. Dan melalui setiap kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita, maka kita akan mendapatkan arahan, kita akan mendapatkan pengajaran-pengajaran, kita akan mendapatkan contoh-contoh yang akan membantu iman kita untuk bertumbuh di hadapan Tuhan. Abraham, dia disuruh pergi oleh Tuhan. Allah menyuruh Abraham untuk pergi dari tanah kediamannya. Kemana? Abraham pun tidak mengetahui kemana Allah menyuruh dia pergi, ke tempat di mana tempat yang akan dia tempati. Tetapi ketika dia melangkah dengan iman, Abraham menerima janji yang daripada Tuhan. Dan apa yang Tuhan janjikan kepadanya ketika dia berjalan dengan iman? Firman Tuhan katakan keturunannya bertambah-tambah menjadi banyak. Itu Abraham ketika dia menjalani apa yang Tuhan perintahkan dengan iman. Tokoh Nuh, ketika dia menerima satu perintah daripada Tuhan, dia mengerjakan semua itu dengan iman. Walaupun dia harus menerima ejekan-ejekan. Tetapi apa yang dihasilkan oleh iman yang dimiliki seorang Nuh? Ketika dia mengerjakan bahtera yang disuruh oleh Tuhan, yang disuruh oleh Allah, keluarganya diselamatkan oleh karena iman yang dia miliki. Nah saudara, apa yang harus kita lakukan supaya iman kita itu semakin bertumbuh? Nah, kita sebagai orang yang percaya, orang yang sudah mengenal Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan dengan penuh rasa percaya. Maka kita akan mendapatkan sesuatu hal yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Karena di ayat yang sudah kita baca, di ayat pokok kita di sana dikatakan, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ketika kita datang dengan rasa penuh percaya, ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada upah yang akan Tuhan berikan kepada setiap kehidupan kita. Nah saudara yang terkasih, makna dari firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa iman yang kita miliki adalah untuk menyenangkan Tuhan. Nah hal ini menegaskan kepada kita bahwa iman adalah dasar untuk kita melakukan, untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Karena tanpa iman, segala usaha yang kita lakukan, segala tindakan yang kita lakukan, itu tidak akan berkenan kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, hanya akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Dengan iman yang kita miliki, maka kita yakin bahwa ada upah yang akan kita terima daripada Tuhan. Ketika kita dengan sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, maka sukacita, damai, itu akan Tuhan tambahkan dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi, ada upah yang akan Tuhan berikan kepada setiap kehidupan kita ketika kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah saudara yang terkasih, iman juga mengajarkan kepada kita untuk kita bersandar kepada pribadi, kepada karya, dan juga kepada janji-janjinya Tuhan. Nah bersandar artinya kita hidup bergantung hanya kepada Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya bersandar penuh hanya kepada kuasa Tuhan. Mengimani segala hal, kita akan menerima segala hal yang datang daripada Tuhan. Maka Tuhan akan mengerjakan lebih daripada apa yang kita inginkan, lebih daripada apa yang kita harapkan. Ketika iman kita terus bertumbuh, maka dari situlah kita diajarkan untuk kita mengasihi Tuhan. Dan apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan ketika kita mengasihi Tuhan? Kita buka dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Apa yang akan Tuhan kerjakan bagi setiap kehidupan kita ketika kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan ketika kita mau mengasihi Tuhan. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9 di sana dikatakan,
seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, segala hal yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita dengar, semuanya itu disediakan oleh Allah bagi setiap kehidupan kita yang mengasihi Tuhan. Nah, iman begitu penting bagi setiap kehidupan kita, karena iman mengajarkan untuk kita menyenangkan hati Tuhan, karena iman mengajarkan kepada kita untuk kita bersandar, untuk kita mengandalkan kuasa Tuhan. Dan iman juga mengajarkan kita untuk kita mengasihi Tuhan. Dan ketika kita mau terus melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, ketika kita mau terus merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan, maka kita akan diajarkan untuk kita melakukan segala hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan dengan demikian, iman kita akan semakin hari semakin bertumbuh. Percaya bahwa Tuhan itu benar-benar ada, dan percaya yakin bahwa kita akan menerima upah yang datang daripada Tuhan. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dengar pagi hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kehidupan kita. Immanuel, Allah menyertai kita semua.